Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Dan untuk di video kali ini, kita bakal melihat bagian yang sangat epik ketika Wentian menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dan mempermalukan keluarga Bai. Jadi jangan di skip. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Saat itu, Wentian pun terlihat masih memukul drum itu yang membuat semua juri yang ada di tempat itu pun terkejut. 30 kekuatan. Siapa sebenarnya anak ini? Ayah dari Wentian itu pun kagum sama kekuatan Wentian yang ternyata benar-benar bisa bersaing dengan Bai Xiu. Wentian pun saat itu masih berusaha untuk memukul drum itu. Di sini, Bai Xiu pun masih pede dan berkata, "Menghalangi latihanku, seni bela diri milikku, dan mengganggu percintaanku. Memangnya apa yang bisa dilakukan walau aku tidak bisa melihat dirimu? Kau diam-diam telah menumpuk energi langit dan bumi. Sungguh konyol, dilahirkan tanpa denyut nadi. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau hanyalah seorang rendahan. Ayo akui sajalah Wentian." Mendengar itu, Yao pun jadi kesal dan berkata kepada Xiu, "Hei Xiu sialan, jangan terlalu percaya diri. Jika bukan karena kakak yang membantumu untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi menggunakan metode rahasia miliknya, bagaimana mungkin kau bisa berkomunikasi dengan surga tingkat ketiga?" Wentian yang mendengar itu pun berkata kepada Qin Yao, "Saudari Yao, tidak perlu repot-repot menjelaskan hal seperti itu kepada sampah sepertinya. Dia tidak bisa mengerti apapun. Lagian, siapa yang bilang bahwa aku nggak bisa menjadi seniman bela diri? Itu adalah kekonyolan." Wentian pun saat itu kembali memadatkan aura besar tepat di telapak tangannya yang membuat kilauan pun muncul di sekitar tubuh Wentian. Wentian pun saat itu mengarahkan serangannya ke arah drum itu. Itu merupakan serangan tinju penakluk naga kemarahan naga laut. Seketika, drum itu pun langsung mengeluarkan suara dengan sangat keras. Melihat suara yang saat itu terus bergema di arena, Bai Xiu pun akhirnya kena mental. Karena saat itu, Wentian bisa menggunakan kekuatan bintang. Dia pun bertanya-tanya, kenapa Wentian yang tidak memiliki dantian bisa melepaskan kekuatan dari bintang? Bahkan daya serangannya itu terlalu kuat. Namun di sini Wentian pun mengelakkan nafas dan berkata, "Bai Xiu, kaulah yang konyol di sini. Kau tidak bisa mengukur seberapa kuatnya dirimu. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya." Wentian pun saat itu langsung melepaskan jiwa bintang palu surganya yang berada di surga kelima. Itu jelas-jelas ada di puncak yang sangat tinggi melampaui Bai Xiu. Ini membuat orang-orang yang ada di tempat itu pun kena mental dan berkata, "Jiwa bintang dengan energi yang sangat padat ini. Jiwa bintang ini pasti dibentuk oleh surga di atas tingkat ketiga dan lebih kuat dari Bai Xiu." Melihat orang-orang yang ada di tempat itu kena mental, Qin Yao dan kepala keluarga pun sangat senang melihat kemampuan dari Wentian. Ini saatnya bagi Wentian untuk bersinar. Bahkan saat itu kepala keluarga Qin pun tertawa dan berkata, "Hahaha, siapa yang berani bilang lagi bahwa Wentian anakku tidak sebaik Bai Xiu dari keluarga Bai? Malahan bagiku itu semua kebalikannya. Memangnya Bai Xiu pantas untuk anakku? Dia sama sekali terlihat tidak pantas." Di sisi lain, Guru Mosang pun saat itu tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Ini adalah monster yang sebenarnya. Dia telah lahir ke dunia. Aku harus benar-benar merekrutnya. Dan bakatnya itu benar-benar sangat luar biasa." Wentian yang tidak berhenti di situ pun masih terus berusaha memadatkan kekuatannya. Dia pun terus membayangkan tangannya sebagai perwujudan palu surga tingkat kelima. Wentian pun menjadi sangat percaya diri karena hal ini membuat Wentian bisa melampaui Bai Xiu dengan sangat mudah.
Saat itu, terdengarlah suara drum yang menunjukkan 7 suara yang udah sama dengan milik Baisiu. Bahkan terlihatlah damage yang ditampilkan itu memang benar-benar mengerikan. Dan di sini, Wen Tian pun berdiam sejenak sambil menghelakan nafasnya. Tiba-tiba, di sekitar tubuh Wen Tian, terlihatlah aura keemasan yang sangat menyilaukan. Wen Tian yang melihat aura keemasan itu pun berkata di dalam hati, "Akhirnya telah tiba, aku akan lebih bersinar lagi." Energi yang tersimpan di dalam batu meteorit itu pun akhirnya terserap oleh tubuhku. Terlihatlah batu meteorit yang sebelumnya diserap oleh Wen Tian telah diserap sepenuhnya. Dan semuanya memang benar-benar tepat waktu di akhir serangan dari Wen Tian. Wen Tian pun saat itu langsung melepaskan palu besar surga kelima dan berniat melepaskan serangan besar ke arah drum itu. Wen Tian pun saat itu langsung memukul drum itu sekuat tenaganya yang menciptakan getaran yang sangat besar di tempat itu. Orang-orang yang ada di tempat itu pun mencoba menghindari getaran yang sangat luar biasa itu. Bahkan kursi juri saat itu juga terkejut karena terkena serpihan-serpihan dari kekuatan Wen Tian yang benar-benar monster. Dan saat itu, bahkan setelah Wen Tian memukul drum itu, energi dari Wen Tian masih meluap-luap sangat banyak. Terlihatlah Wen Tian yang sebenarnya masih belum serius. Wen Tian pun saat itu dengan santai mengelakkan nafasnya. Dari kejadian ini, banyak orang pun mulai terpukau sama Wen Tian karena auranya terlihat sangat indah. Bai Qingsong pun kena mental dan berkata di dalam hati, dia bisa melepaskan 8 suara. Xiu, kita pasti akan berakhir. Di sisi lain, terlihatlah Xiu yang gak bisa berkata apa-apa. Dia cuma bisa menggigit bibirnya dengan penghinaan seperti ini. Bahkan penghinaan gak berakhir sampai di sini. Wen Tian tiba-tiba berbalik ke arah Xiu dan memanggil namanya. Xiu yang melihat Wen Tian memanggil namanya itu pun tiba-tiba merasakan gemetar karena dirinya takut pada kekuatan Wen Tian. Namun Wen Tian berkata kepada Xiu, "Sekarang apa yang ingin kau katakan lagi? Ayo katakan saja padaku." Xiu yang mendengar itu pun tidak bisa berkata apa-apa. Dan karena itulah, Wen Tian pun kembali melanjutkan perkataannya kepada Xiu. "Bukankah sebelumnya kau berkata, aku telah menghalangi kemajuan kultivasimu? Tapi pada kenyataannya, jiwa bintang bangau emas milikmu terbangun karena metode dariku. Kau mengatakan bahwa aku telah menghalangi seni bela dirimu. Itu karena kamu sendiri yang memiliki pengetahuan yang dangkal, berpandangan sangat sempit, namun sangat bersemangat untuk sukses, tapi tidak bisa dipercaya pada sebuah kebenaran. Lalu yang terakhir, kau bilang bahwa aku telah mengganggu percintaanmu. Kau bilang bahwa ini semua karena perintah orang tuamu, tapi tetap tidak dibahas karena persahabatan bertahun-tahun. Walau sangat kejam, aku masih bisa berdamai dengan itu dan memaafkan dirimu. Lalu, kau dan Yusu bahkan belum lama bertemu satu sama lain. Cinta macam apa yang bisa timbul dari hal itu? Kau itu cuma menginginkan ketenaran. Hei, aku Qin Wen Tian lebih layak darimu, tapi keluarga Bai malah ingin menyimpan dendam padaku. Aku ingin bertanya kenapa aku harus mengganggumu, Bai Xiu. Apakah kau layak untukku? Serta kalian, untuk semua keluarga Bai, apa hak kalian berani mempermalukan diriku? Mendengar perkataan Wen Tian di depan semua orang, Bai Xiu pun tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan ketika dirinya mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba guru Mosang dari Akademi Emperor Star pun berdiri sambil berkata, "Qin Wen Tian, selamat karena telah menembus step ke-6 dari alam pemurnian tubuh. Emperor Star Academy ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami." Melihat Emperor Star Academy yang saat itu ingin merekrut Wen Tian,
Bai Xiu pun saat itu jadi kena mental. Dia nggak menyangka hal itu beneran terjadi. Nggak sampai di sini aja, Guru Mosang pun saat itu berkata. Dan pada saat yang sama, Emperor Star Academy pun memutuskan untuk menarik keputusan tadi dan membatalkan undangan pada Bai Xiu. Dia nggak menerima orang dengan watak seperti itu. Mendengar hal itu, Bai Xiu pun makin terkejut. Bahkan saat itu Wen Tian berkata, "Bai Xiu, seperti yang kau katakan padaku, kau dan aku ditakdirkan untuk menjadi seseorang dari dunia berbeda. Kurasa kaulah yang saat ini telah mengerti sesuatu dari kejadian kali ini. Kau lebih lemah dariku, dan dunia juga mengetahui hal itu. Jadi aku telah membalas semua penghinaan yang keluargamu lakukan kepadaku." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!